Ketika Lindong mengumpulkan setiap kekuatan untuk membuka kelopak matanya yang berat, sebuah ruangan sederhana, kasar namun rapi muncul di depan matanya. Adegan yang familiar ini menyebabkan dia berkedip dengan bingung, tidak dapat memahami mengapa dia ada di sini, meskipun segera setelah itu, dia segera menoleh dalam sekejap pemahaman. Benar saja, dia melihat dua sosok pria dan wanita duduk di meja di ruangan itu. Ayah ibu. Saat Lindong menatap kedua sosok itu, dia menjadi bersemangat dan menangis pelan. Dong-er, kamu sudah bangun. Mendengar tangisannya, wanita itu pertama-tama menoleh. Ketika dia melihat Lindong akhirnya membuka matanya, dia langsung berseru dalam kebahagiaan. Berpakaian agak sederhana dan berusia sekitar 30 tahun, garis pipinya memberikan kesan elegan pada wajahnya dan juga jenis perasaan yang lembut dan pemarah. Ini adalah Ibu Lindong, Liu Yan. Tidak terampil namun Anda berkelahi dengan orang lain, Anda benar-benar meminta masalah. Duduk di samping wanita itu adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Tubuhnya sedikit lemah namun ia memiliki sedikit ketegasan di alisnya. Ia juga tampaknya menderita luka serius karena wajahnya pucat yang pada gilirannya menutupi sebagian besar ketegasannya. Ini adalah ayah Lindong, Lin Xiao. Berbalik menghadap ayahnya yang sering kali tegas, Lindong seolah-olah menunjukkan sedikit ketakutan, menarik lehernya ke belakang, meskipun segera setelah dia dengan agak menantang menyatakan, siapa yang meminta mereka untuk memanggil ayahku tidak berguna tepat di depan wajahku. Saat dia berbicara, Lindong meraih untuk merasakan luka yang masih sakit di dadanya, dan mengatupkan giginya. Hari ini hanyalah salah satu ujian untuk keluarga Lin dan dia hanya turun untuk mengukur kemajuannya. Kemunduran hari ini hampir tidak merusak kepercayaannya pada dirinya sendiri karena dia baru berlatih selama sekitar setengah tahun dan dia tidak berharap untuk membuat banyak kemajuan. Dia tetap yakin bahwa dengan waktu dan kondisi yang sama untuk berlatih, dia tidak akan kalah dari siapapun. Namun demikian, tepat setelah tes berakhir, saat Lindong bersiap untuk pulang, dia bertemu dengan seorang teman yang memiliki sejarah buruk dengannya. Rencana awalnya adalah untuk mengabaikan pria itu, namun setelah beberapa putaran provokasi yang disengaja, dia tidak tahan lagi dan di saat marah, Lindong yang muda dan berdarah panas menyerang provokator. Meskipun demikian, hasilnya sangat jelas seperti siang hari karena dia segera tersingkir oleh pukulan berat. Lin San, sebaiknya kamu mengingat ini. Lain kali, aku bersumpah akan menghancurkan kepalamu menjadi bubur, atau namaku bukan Lindong. Lindong menggertakkan giginya. Yang Lin San sebutkan, adalah pelaku dari kejadian ini, dan juga musuh nomor satu di hati Lindong. Karena ayah mereka memiliki hubungan darah yang buruk di antara mereka, Lin San terus-menerus berusaha membuat Lindong tidak nyaman, dan insiden terbaru hanyalah salah satu dari banyak kejadian. Suatu saat dia dengan tegas mengatupkan rahangnya, namun selanjutnya, Lindong menundukkan kepalanya dengan sedih. Meskipun Lin San sangat keji, faktanya tetap bahwa dia saat ini sudah berada di lapisan keempat tubuh temperet. Dalam keluarga Lin, pencapaian semacam ini dianggap lebih baik daripada rata-rata. Dibandingkan dengan lapisan kedua tempat Lindong berada, itu memang jauh lebih baik. Dalam jalur latihan, tubuh harus dilatih terlebih dahulu karena semuanya dimulai dengan tubuh seseorang. Bagaimanapun, tubuh manusia adalah hal yang paling misterius di dunia. Sederhananya, tubuh temperet adalah budidaya tubuh seseorang, memungkinkan tubuh seseorang untuk secara bertahap memperkuat dan akhirnya tumbuh lebih kuat dari luar ke dalam. Ketika otot dan tulang di dalam tubuh telah menguat ke tingkat tertentu, itu akan memunculkan bibit Yuan Power. Hanya ketika bibit kekuatan Yuan muncul secara alami di dalam tubuh, barulah seseorang dapat disebut sebagai praktisi sejati. Temperet body dibagi menjadi 9 lapisan, perbedaan antara 3 lapisan pertama tidak signifikan karena hanya meningkatkan sedikit tubuh dan fondasi fisik seseorang. Hanya ketika tubuh telah dikultivasikan ke lapisan keempat, keuntungan dari pelatihan akan muncul secara bertahap. Pada level itu, kulit perlahan-lahan akan mengeras menjadi sekuat kayu atau batu, dan kekuatan serta kecepatan keduanya akan meningkat secara substansial. Sejak Lin San saat ini pada tingkat itu, Lindong, yang hanya menguasai lapisan 2 temperet body, jelas kalah.
Adapun mengapa ada perbedaan antara keduanya, meskipun mereka berdua memiliki usia yang sama, itu bukan karena perbedaan potensi mereka. Untuk level temperate body, bakat bukanlah faktor kunci, bahkan bisa dikatakan siapa saja bisa berlatih di dalamnya. Namun, seberapa jauh mereka dapat maju, akan tergantung pada kekayaan dan afinitas seseorang. Meskipun demikian, untuk mencapai lapisan ke-9 dari tubuh temperate adalah urusan yang sangat sulit dan melelahkan. Ini karena hanya dengan terus-menerus mendorong batas-batas tubuh fisik seseorang, tubuh seseorang secara bertahap dapat tumbuh lebih kuat. Namun cara menguji batas seseorang ini mirip dengan memeras potensi dalam tubuh seseorang. Jika tubuh seseorang tidak cukup pulih setelah diremas, tubuh seseorang akan terluka karena ketegangan. Pada saat itu, tidak hanya pelatihan yang akan terpengaruh tetapi seluruh tubuh akan penuh dengan cedera. Sebuah kerugian secara keseluruhan. Jadi, sebagai salah satu upaya untuk menguasai tubuh temperate, mereka akan membutuhkan berbagai obat mujarab bergizi untuk melengkapi tubuh mereka sebelum mereka dapat maju dengan pelatihan mereka. Namun, karena ramuan ini sebagian besar merupakan komoditas mahal, mereka yang tidak memiliki kekayaan yang memadai tidak akan mampu membelinya. Dan inilah yang disebut kekayaan. Alasan mengapa Lin San mampu melampaui Lindong sebanyak 2 lapis bukan karena dia telah berlatih selama setengah tahun lebih tetapi sebagian besar karena ayahnya bertanggung jawab atas keuangan dalam keluarga Lin. Dibandingkan dengan Lindong yang tidak memiliki nasib baik ini dan oleh karena itu akses ke ramuan untuk menyehatkan tubuhnya. Dengan demikian kemajuan pelatihannya secara alami jauh lebih lambat dari yang sebelumnya. Tiba-tiba, saat Lin Xiao mendengar gumaman Lindong, telapak tangannya yang berada di atas meja mengepal erat, saat ekspresinya menjadi lebih gelap. Di samping, Liu Yan yang telah melihat perubahan ini segera memberi isyarat kepada Lindong dengan matanya sebelum yang terakhir buru-buru menutup mulutnya. Tidak perlu merengek, berkonsentrasi pada pelatihan dan yang lain secara alami akan diam. Lin Xiao melambaikan tangannya saat dia berkata, Liu Yan, ambil ginseng merah itu dan berikan ke Dong Er, dengan ginseng merah, latihannya akan sedikit lebih cepat. Hanya ada setengah tahun tersisa sampai kompetisi keluarga, jika dia tidak memanfaatkan waktu ini untuk berlatih, dia hanya akan mempermalukan kita. Petik 2. Xiaoge, ginseng merah itu untuk lukamu, Liu Yan buru-buru berkata sebelum dia pingsan. Saya sudah menjadi orang yang tidak berguna, tidak peduli obat apa yang digunakan, semuanya akan sia-sia. Di masa depan, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemukan ramuan di gunung untuk Dong Er. Lin Xiao menyatakan dengan nada mengejek diri saat dia menggelengkan kepalanya. Ayah tidak berguna, ayah dulu adalah praktisi terkuat di keluarga tidak termasuk kakek. Mendengar kata-kata Lin Xiao, Lindong berseru, dengan wajah merah. Sebagai seorang anak, ayahnya adalah sosok terbesar di hatinya. Praktisi terkuat, Lin Xiao tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat saat rasa sakit yang dalam melintas di wajahnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan dengan lelah berjalan keluar ruangan. Liu Yan, buatkan tonik untuk anak kita, lukaku baik-baik saja, sudah bertahun-tahun, apa gunanya satu batang ginseng merah. Menatap punggungnya yang agak jompo, mata Liu Yan memerah. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pria yang pernah menjadi pria paling berbakat dan luar biasa di kota Qingyang akan berakhir dalam kemerosotan seperti itu? Ibu, jangan menangis, Dong Er berjanji bahwa dia akan bekerja keras dalam pelatihannya. Dan ketika saatnya tiba, saya akan menemukan cara untuk menyembuhkan ayah. Lindong lembut berkata sambil menarik di sudut pakaian Liu Yan. Dong Er, jangan salahkan ayahmu jika dia keras padamu. Itu hanya karena dia telah mengabdikan segalanya untukmu, bagaimanapun juga, kamu harus tahu bahwa kamu adalah satu-satunya harapannya. Petik 2. Liu Yan bergumam pelan saat dia menundukkan kepalanya, dengan ringan menyeka matanya dan membelai kepala kecil Lindong sementara dia menatap ekspresi tulus di wajah muda dan lembut Lindong. Ibu, saya telah mendengar bahwa 3 kontestan teratas dalam kompetisi keluarga yang akan datang akan mendapatkan jenis ramuan kelas 3 yang disebut buah pembekuan darah vermilion. Saya pernah mendengar seorang paman berkata bahwa itu sangat efektif untuk mengobati luka. Jika saya berhasil mendapatkannya,
itu pasti akan membantu menyembuhkan luka di tubuh ayah. Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Lindong mengangkat kepalanya saat dia berkata sambil menonton Liu Yan dengan mata bersinar. Buah pembekuan darah vermilion. Mendengar kata-kata ini, Liu Yan sedikit terkejut. Meskipun demikian, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk menjadi 3 besar dalam kompetisi keluarga, ada baiknya kamu memiliki hati. Ibu akan pergi duluan dan menyeduh ginseng merah untukmu. Saat dia selesai, Liu Yan berbalik untuk keluar dari ruangan. Dalam generasi muda saat ini dalam keluarga Lin, sudah ada beberapa yang telah memperoleh prestasi yang layak, oleh karena itu tidak mudah bagi Lindong untuk masuk 3 besar dan mendapatkan buah pembekuan darah vermilion. Oleh karena itu, dia tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Saat dia menatap Liu Yan yang pergi, bibir Lindong mengatup rapat, mengepalkan tinjunya yang kecil. Ibu, yakinlah, aku pasti akan mendapatkan buah pembekuan darah vermilion dan menyembuhkan luka di tubuh ayah. Saat Lindong memikirkan cedera Lin Xiao, kebencian yang mendalam tiba-tiba muncul di matanya. Alasan mengapa ayah sering diejek oleh banyak orang dalam keluarga adalah karena satu orang itu. Keluarga Lin yang dimiliki Lindong hanyalah keluarga kecil, bahkan di kota Qingyang, mereka tidak bisa dianggap yang terbaik. Namun keluarga Lin yang tampak biasa-biasa saja ini memiliki latar belakang yang sangat terhormat yang akan mengejutkan banyak orang. Mereka berasal dari klan Lin. Salah satu dari 4 klan besar dinasti Yan besar, klan Lin. Dari sudut pandang tertentu, keluarga Lin dari kota Qingyang dapat dianggap sebagai perpanjangan dari klan Lin. Namun bagi Lindong yang belum pernah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil dari kota Qingyang, kekuatan luar biasa dari klan Lin di Yan besar. Dinasti hanyalah hal asing dan jauh lainnya. Apa yang diketahui Lindong dari potongan informasi yang diperoleh dari ayahnya, adalah bahwa cabang tempat mereka berada sebenarnya pernah menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Lin. Itu hanya karena satu misi. Kegagalan kakek Lindong dalam misi itu telah menyebabkan kerugian besar bagi klan, akibatnya, ia dikeluarkan dari lingkaran dalam dan dibuang ke kota Qingyang. Di sini, dia mendirikan keluarga Lin kecil ini dan selama puluhan tahun ini, dia telah mencoba semua yang dia bisa untuk memenuhi mimpi seumur hidup, untuk kembali ke lingkaran dalam klan Lin. Namun semua usahanya tidak berarti banyak. Semua yang telah dia capai bahkan tidak layak disebutkan kepada Lin klan yang besar dan tak tertandingi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, seperti pertemuan klan 10 tahun dari klan Lin. Ini adalah pertemuan paling penting dari klan Lin dan juga acara yang sangat terkenal di seluruh dinasti Yan besar. Diadakan setiap 10 tahun, setiap pertemuan menghadirkan kesempatan sempurna bagi generasi muda di klan untuk menjadi sorotan dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Selain itu, banyak hadiah untuk kompetisi besar ini secara alami sangat murah hati, sehingga mereka akan menarik tatapan tamak. Namun, peringatan yang paling menarik untuk kakek Lindong terletak pada kenyataan bahwa selama seseorang bisa masuk 10 besar dalam pertemuan ini, bahkan jika Anda adalah orang luar klan, Anda akan dipromosikan ke lingkaran dalam tanpa hambatan dan mendapatkan kehormatan yang tak tertandingi. Dengan demikian, pertemuan klan telah menjadi fajar baru di malam panjang keputusasaan kakek Lindong. Namun karena usianya yang sudah tidak mampu lagi, maka ia menaruh semua harapannya pada kelima putranya yang berasal dari ibu yang berbeda. Tentu yang paling menonjol dari mereka semua, Ayah Lindong, menjadi kakek dan sinar harapan seluruh keluarga Lin. Meskipun Ayah Lindong memikul beban berat ini di pundaknya, dia tidak mengkhianati harapan mereka. Di antara 5 bersaudara, dia adalah yang paling awal untuk menembus lapisan ke-9 tubuh temperet, dan maju ke tahap Yuan. Selanjutnya, dalam 4 tahun yang singkat, dia sekali lagi menerobos tahap Yuan untuk menjadi Master Yuan Surgawi kedua di keluarga Lin setelah kakek Lin Zentian. Kemajuan yang spektakuler ini menyebabkan kakek yang biasanya pendiam dan keras itu memunculkan senyum ramah dan penuh rasa syukur di wajahnya yang sudah tua setiap kali bertemu ayahnya. Dikatakan bahwa dalam 10 tahun yang panjang, inilah saat kakek paling banyak tersenyum. Namun, ketika pertemuan klan 10 tahun akhirnya tiba, hasilnya mengejutkan semua anggota keluarga Lin, dan meninggalkan mereka jauh di dalam jurang keputusasaan.
Satu gerakan. Hanya dalam satu gerakan, ayahnya, sinar harapan yang bersinar untuk keluarga Lin, dikalahkan dengan kejam. Selanjutnya, ini terjadi di pertandingan pertama tepat di awal pertemuan. Harapan dan pengasuhan selama bertahun-tahun hancur menjadi debu dalam waktu singkat itu. Hadiah terakhir untuk pecundang adalah tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya serta ejekan mengejek yang tak ada habisnya. Seperti sekawanan anjing liar, mereka kembali ke kota Qingyang dengan kekalahan. Malam itu, ayahnya meninggalkan distrik dalam keluarga Lin dan pindah untuk tinggal di sebuah bukit kecil yang terpencil di bagian terjauh dari wilayah keluarga Lin. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi menyentuh apapun dari Lin Clan. Menurutnya, dia sudah kehilangan hak untuk melakukannya. Namun, keberuntungan tidak pernah datang berpasangan, bencana tidak pernah menyerang sendirian. Setelah kekalahan itu, apa yang dianugerahkan kepada Lin Xiao bukan hanya depresi. Setelah itu, dia bahkan lebih sedih untuk menemukan bahwa orang yang telah bertarung dengannya tidak hanya mengalahkannya dengan satu telapak tangan tetapi juga, tanpa sedikit pun belas kasihan, menggunakan kekuatan Yuan yang hampir seperti binatang buas untuk menghancurkan bagian dalam tubuhnya sampai hancur, adalah kekacauan total. Dengan cedera tingkat ini, Lin Xiao kehilangan tingkat kekuatan Yuan surgawinya dan kembali ke tingkat Yuan duniawi. Selain itu, cedera serius juga menyebabkan saluran di tubuhnya terganggu dan tersumbat, dan tidak peduli bagaimana dia berlatih, dia menemukan kemajuan lebih lanjut hampir tidak mungkin. Di dalam keluarga, apa yang dulunya tatapan hormat berangsur-angsur berubah menjadi desahan dan kekecewaan. Dihadapkan dengan bencana demi bencana, Lin Xiao akhirnya menyerah. Setiap kali dia mabuk, dia akan dengan marah memukul dadanya sendiri. Suara gedebuk tumpul menghancurkan hati ibunya saat dia diam-diam berdiri di samping dan menyeka air matanya yang jatuh. Meskipun Lindong masih muda ketika dia menyaksikan adegan ini, dia merasa seolah-olah hatinya tercabik-cabik. Pada saat yang sama, di hatinya yang masih muda, benih kebencian diam-diam ditanamkan pada pria yang telah mempermalukan dan menghancurkan ayahnya. Dia tidak hanya menghancurkan ayahku tetapi dia juga menghancurkan keluarganya. Adapun pria yang dimaksud, kemudian, Lindong secara kebetulan mendengar pamannya dan yang lainnya menyebut dia dengan nada kebencian dan tak berdaya. Pada usia 10, dia mulai berlatih. Pada usia 12 tahun, dia menerobos lapisan tubuh temperet ke-9 untuk masuk ke wilayah Yuan. Pada usia 14, ia maju ke tingkat Yuan duniawi. Pada usia 17 ia maju ke tingkat Yuan surgawi. Pada usia 25, Yuan Qi di tubuhnya bertukar yin dan yang, akhirnya berhasil membentuk dan. Seperti ikan mas yang menjadi naga, dalam satu gerakan, ia bergabung dengan barisan beberapa orang langka di dinasti Yan besar yang pernah membentuk Yuan dan sebelum usia 30 tahun. Kisah hidupnya praktis satu demi satu prestasi legendaris. Namanya Lin Langtian. Di kamarnya, Lindong mengepalkan tinjunya erat-erat, saat kebencian tebal muncul di matanya.